Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian Fajar Najib Hidayat, NIM 175100153. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum Quran dan hadis. Materi pertama, karakteristik Al-Quran, serta perbedaan dengan hadis Qudsi serta hadis Nabawi. Dalam segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata khoro'a, yang berarti dibaca atau bacaan. Dalam segi istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mempunyai banyak nama dan kesemuanya menunjukkan ketinggian, peran, dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab samawi paling mulia. Perbedaan Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi dilihat dari segi bahasa, periwayatan, kemukjizatannya, dan cara membacanya. Materi kedua, proses turunnya wahyu dan hikmah diturunkannya wahyu serta bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu adalah perkataan samawi dan tidak dapat dijangkau oleh indera-indera lahir dan akal, melainkan melalui pemahaman yang dikarenakan Allah langsung kepada orang-orang yang dipilihnya, sehingga para penerima wahyu mendapat perintah langsung dari alam gaib dan tidak dapat dihindari oleh akal dan indera-indera lainnya. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap ialah mengandung hikmah yang penting, yaitu memahami kebutuhan dan keperluan Nabi dan kaum muslimin. Materi ketiga, sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran. Pengumpulan dalam arti hifzuhu, atau dalam artian lain adalah menghafalnya dalam hati. Jama'ul Quran yang artinya penghafalan orang yang menghafalkan dalam hati. Pengumpulan dalam arti kitabun kulihi atau penulis lain, baik dengan memisahkan ayat dan surah-surahnya, atau mentertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembar kertas yang terpisah. Pengumpulan dan pembukaan Al-Quran terjadi pada masa kekhalifahan sahabat Umar. Materi 4, memahami hakikat asbabun nuzul dari Al-Quran dan pedoman serta kaedahnya. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang dikhususkan untuk artian sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Arti penting memahami asbabun nuzul yakni bertujuan untuk memahami sebab dan musabab turunnya Al-Quran. Mengenai pedoman mengetahui asbabun nuzul itu sendiri diriwayatkan secara sahih yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini, jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan kepada istimak semata, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Materi 5, hati dan zani dalam Al-Quran. Masalah hati dan zani bermuara kepada sejumlah argumentasi yang maknanya disepakati oleh ulama atau dalam hal ini majma' al-layyah, sehingga tidak mau lagi timbul makna yang lain daripada makna-makna yang sudah ada atau makna yang telah disepakati. Dari uraian pembahasan yang sederhana ini tampak jelas bahwa Islam adalah agama yang memiliki keluasan hukum syar'i dan tidak mengalami kekakuan, kesempitan dalam ruang dan waktunya. Materi 6, mukjizat dalam Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui Nabi dan Rasul-Nya. Materi 7, tafsir maudhu'i. Tafsir adalah usaha yang bertujuan menjelaskan Al-Quran atau ayat-ayatnya atau lafadznya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar-samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, sehingga Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan demi tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Materi 8, pengertian hadis. Secara struktur, hadis terdiri dari 3 komponen, yakni sanad, matan, dan mukharij. Sanad ialah penutur atau periwayat,
Matan adalah isi atau redaksi dari hadis tersebut. Muqarrij adalah orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan oleh seseorang akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Materi 9. Bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun tariknya. Kewajiban mengikuti sunnah ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian bentuk-bentuk sunnah ada 5, yaitu sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah tarkiyah, sunnah akhwali, dan sunnah hami. Sunnah terdiri dari 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Materi 10. Sejarah penulisan dan jenis-jenis kitab hadis. Dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan para ulama, dapatlah kita memantapkan bahwa merekalah ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang atau qawaid untuk membedakan yang baik dan yang buruk, mengenai kabar-kabar dan riwayat-riwayat yang diterima dari antara seluruh umat. Karena memang ulama-ulama Islam sangat berhati-hati benar dalam soal menerima berita yang disampaikan kepadanya. Semua itu mereka lakukan untuk memelihara sunnah Rasul, untuk menetapkan garis pemisah antara sahih dan dhaif. Istimewa hadis-hadis yang ada asal-usul dengan hadis-hadis yang semata-mata maudhu. Secara kuantitas, kitab hadis dari berbagai macam tipe sangatlah berlimpah dan sulit dipastikan. Materi 11. Hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut adat atau kebiasaan mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai derajatnya mutawir. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah masyhur, yaitu apabila diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan, tetapi tidak sampai tingkatan hadis mutawir. Yang kedua, hadis ahad. Yang kedua adalah aziz, hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 di seluruh tingkatannya. Dan yang ketiga adalah gharib, atau hadis yang dalam sanadnya terdiri hanya 1 orang atau sendirian. Materi ke-12 sampai ke-14. Hadis dilihat dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih atau hadis sahih dalam bahasa diartikan sehat, lawan dari kata as-sahim yang artinya sakit. Jadi, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan tidak cacat. Hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti al-jamal, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi atau dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan, karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dengan hadis dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Yang kedua adalah hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Dugaan kuat, mereka hadis yang tidak berasal dari Rasulullah. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Yang terakhir adalah hadis maudhu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti menggugurkan, meninggalkan, atau mengada-ngada, atau juga membuat-buat. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu As-Shalah dan diikuti oleh Al-Nawawi, hadis maudhu berarti suatu hadis yang diciptakan atau dibuat-buat. Atau dapat dikatakan hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW yang sifatnya dibuat-buat dan diada-adakan, karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengada-adakannya atau memperbuatnya ataupun menetapkannya.
Hadis maudhu adalah hadis atau segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatannya, perkataan maupun tahrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.